Selamat pagi Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 WITA bersama saya Pratnya Wiguna. Pemirsa, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridosani, menegaskan hingga saat ini pihaknya telah memberikan sanksi administrasi terhadap 10 perusahaan terkait pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. 4 perusahaan lainnya juga telah dicabut izin kelola lahannya karena terbukti telah melakukan pembakaran hutan dan lahan. Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridosani, saat ditemui dalam diskusi mingguan di Jakarta Sabtu siang. Melalui tema dengan hentikan Indonesia jadi tanah asap beta, Sani mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan merupakan kesalahan dari perilaku manusia dan juga akibat dari iklim El Nino yang terjadi saat ini. Menurut Sani, saat ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Sani menegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah menyegel 26 lokasi perusahaan yang terdiri atas 18 milik perusahaan dan 8 milik perseorangan. Selain itu ada 30 perusahaan yang sedang dalam pengawasan intensif kementerian. Sani pun mengungkapkan saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun sudah melakukan gugatan hukum pidana, perdata, dan hukuman administrasi sebagai langkah pemberian efek jera kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan. Ya, 10 perusahaan mendapatkan sanksi administrasi sehingga sekarang ada 14 perusahaan mendapat sanksi administrasi, 3 perusahaan dicabut izinnya, kemudian 7 perusahaan dibekukan izinnya, dan juga 4 perusahaan harus melakukan paksaan pemerintah. Ini dilakukan, jadi sanksi administrasi dilakukan. Ini untuk pertama kalinya dilakukan di dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk memberikan efek jera pada para korporasi yang kita lihat tidak bisa mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi mereka. Tak hanya itu, Ridosani menambahkan kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut selain merugikan negara juga telah menimbulkan dampak negatif kesehatan bagi masyarakat serta merugikan sektor perekonomian di Indonesia. Dari Jakarta, Febi Waryanti dan Eko Yulianto melaporkan. Pemirsa, demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Salam Indonesia.